kegiatan aktualisasi saya. Ini kalau kita biasa dengar tuh prajabatan. Nah, kami prajabatan ini di sini 1 bulan untuk ambil ini kasus. Saya angkat ini laktasi dan ASI eksklusif. Sebelum kita mau mulai materi, saya akan ada ini pertanyaan. Ada beberapa soal yang namanya pretest alamat dusun. Silakan isi. Leaflet ini di dalamnya ada materi, ringkasan materi. Ibu Dorang nanti bisa baca di sini, Mama Dorang bisa baca di sini materi-materi ringkasan leaflet. Jadi laktasi itu dia proses dari waktu kita hamil, produksi ASI dari waktu kita hamil. Biasanya setiap ibu itu beda. Dia ada yang berapa bulan air susu suka keluar. Ada yang kayak misalnya saya waktu umur kehamilan 5 bulan air susu sudah keluar. Ada yang belum. Jadi jangan bilang ibu hamil yang di sebelah ini di air susu suka keluar, saya belum, jadi saya sudah normal. Tidak. Ini masing-masing ini ibu hamil tuh dengan di pembawaannya masing-masing. Ibu hamil sudah 8 bulan belum keluar air susu, jangan stres. Biasanya ada yang setelah lahir 2 hari baru bisa air susu keluar. Ada yang sebelum ini anak lahir air susu merembes. Jadi bikin biasa, itu normal. Karena ini air susu itu terbentuk dari hormon-hormon. Ada itu progesteron, yang kedua estrogen, yang ketiga prolaktin, yang keempat oksitosin, yang kelima human placental lactogen. Progesteron itu dia mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Kalau estrogen itu dia menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Jadi dia masing-masing hormon itu ada di fungsi masing-masing. Dia diproduksi pada saat umur kehamilan 3 bulan. Tapi dengan sendirinya dia akan keluar. Ada 3 macam. ASI kolostrum, ASI masa transisi, dan ASI matang. Yang kolostrum itu yang biasanya yang keluar paling pertama. Biasanya mama-mama, nenek-nenek, kalau anak baru lahir terus belum tetobik, dong bilang jangan kasih karena nanti itu air susu tuh masih basi, belum, itu masih dingin, jadi anak nanti sakit perut. Itu yang salah. Kolostrum tuh dia yang punya peranan paling banyak, paling penting di situ. Jangan pencet kasih keluar dan buang. Nah, ASI transisi atau ASI peralihan ini, ASI transisi, ASI hari ke-3 sampai hari ke-5 hingga hari ke-8 sampai hari ke-11. Jadi minggu-minggu pertama itu namanya ASI transisi. Jadi tanpa kita tetobik pun dia produksi di dalam tuh, dia pun kualitas di dalam tuh bagus. ASI matur ini dia ASI matur atau ASI matang. Yang paling di tengah ini dia ASI hari ke-8 sampai hari ke-11 hingga seterusnya. Jadi ASI di minggu kedua itu namanya ASI matang, dia sudah matang. Jadi yang ASI ketiga namanya ASI matang itu dari hari ke-8 sampai hari ke-11 hingga seterusnya. Seterusnya yang dimaksud ini yang sampai 2 tahun. Ada berapa faktor penyebab. Pertama karena kita terlalu pakai BH yang ketat. Terus kurangnya stimulus pada payudara dan puting susu. Penggunaan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Ibu-ibu yang banyak gelisah, ibu-ibu hamil yang stres terus. ASI eksklusif ini pemberian ASI full. Full yang dimaksud full ini artinya dia tidak ada campuran apapun. Jadi manfaat ASI bagi bayi itu dia pertama mudah dicerna, mengandung antibodi, mengandung komposisi yang tepat yang di sini dimaksud tuh. Kalau susu formula kan dia ada di pentakaran. Kalau ASI kan kita tidak perlu paras campur segala macam, kan tidak. Manfaat ASI bagi mama. Ternyata ada manfaat ASI untuk bayi, ada manfaat ASI bagi mama. Kalau mama dari segi aspek kesehatan
dia mengurangi perdarahan, mempercepat involusi uterus, lebih cepat langsing kembali. Aspek psikologis, ibu merasa puas telah memberikan ASI pada bayinya. Secara teknis, dia tidak merepotkan. Praktis di sini nih tidak perlu isi di kantong, itu aman memang di dalam. Terus ilmu udah dibawa kemana-mana dan gratis. Soal postes. Sekarang saya minta terima kasih karena sudah membantu saya untuk satu kegiatan aktualisasi atau yang biasa kami sebut bilang prajabatan. Semoga pulang dari sini anak lahir kita bisa terapkan yang tadi kita sudah dengar dari sini ya. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua. Kita beri aplaus untuk